Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis dari entalpi atau perubahan entalpi. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas sedikit terkait entalpi, di mana entalpi itu menggambarkan perubahan energi panas yang menyertai suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, perubahan entalpi yang menyertai reaksi kimia itu dapat dianggap hasil dari pemutusan beberapa ikatan dalam reaktan dan juga berupa pembentukan beberapa ikatan dalam produk. Nah, seperti yang kita tahu, pemutusan ikatan itu membutuhkan energi, sedangkan pada pembentukan ikatan itu melepaskan energi. Nah, perubahan entalpi ini berkaitan dengan yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk entalpi perubahan fisika meliputi entalpi peleburan, entalpi penguapan, entalpi sublimasi, dan sebaliknya. Sedangkan entalpi yang berhubungan dengan perubahan kimia meliputi entalpi pembentukan standar, atomisasi standar, pembakaran standar, netralisasi standar, pelarutan standar, dan entalpi reaksi standar. Nah, kita akan mulai membahas terkait perubahan entalpi yang berkaitan dengan perubahan fisika. Nah, di sini kita lihat ada grafik, di mana grafik ini menunjukkan kurva pemanasan air pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kita tahu ketika suatu es atau ada es dipanaskan, maka dia akan meleleh membentuk air. Nah, jika air terus dipanaskan, maka lama-kelamaan juga berubah menjadi uap air. Nah, proses inilah yang dinamakan sebagai proses pemanasan. Nah, proses pemanasan atau kurva pemanasan ini merupakan grafik antara temperatur di sini di sumbu Y-nya dan panas yang ditambahkan oleh suatu zat dengan kecepatan yang tetap, atau di sini energi panas yang ditambahkan berada di kurva X. Nah, kita lihat di sini pada keadaan -20 derajat Celcius, dia masih dalam bentuk es, di mana es ini terdiri dari molekul-molekul air yang tersusun secara teratur dan berulang. Nah, ketika es ini dipanaskan atau ditambahkan energi panas ke dalam es ini, maka yang terjadi adalah molekul-molekul air yang ada di dalam es tersebut akan bergetar atau bervibrasi. Nah, vibrasi molekul-molekul air ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur atau suhu. Nah, kita lihat ketika dia berada pada temperatur 0 derajat Celcius, maka energi yang dimiliki oleh molekul-molekul air dalam es itu menjadi demikian besar sehingga dapat mengatasi gaya antar molekulnya. Nah, dari sinilah molekul-molekul air mulai keluar dari susunan teraturnya dan bergerak secara acak dan berubah fasenya yang awalnya dari padat menjadi cair atau menjadi air. Nah, disinilah pada suhu 0 derajat inilah yang dinamakan sebagai titik leleh es. Nah, pada temperatur ini energi panas yang digunakan atau yang ditambahkan itu digunakan untuk melemahkan gaya antar molekul air di dalam es sehingga struktur es menjadi rusak dan menjadi air. Nah, perubahan entalpi yang terjadi pada titik leleh di sini titik leleh itu adalah disebut sebagai entalpi pelelehan atau entalpi peleburan, delta H fusion. Nah, di mana delta H fusion ini dia berlangsung secara endotermik, yaitu nilainya lebih besar dari 0. Karena apa? Karena tadi dia untuk merusak susunan struktur molekul air di dalam es yang teratur itu, dia membutuhkan energi atau menyerap energi sehingga dia berlangsung secara endotermik.
Nah, kalau kita bandingkan misal di sini S ya, kita analogikan saja susunan molekul airnya, dia awalnya S teratur seperti ini. Ketika dia energi kalor atau energi panas ditambahkan, maka yang terjadi susunannya menjadi lebih tidak teratur karena adanya vibrasi atau getaran molekul-molekul air yang semakin meningkat sehingga susunannya menjadi sedikit tidak teratur, di mana dia berubah menjadi air atau cairan. Itu tadi. Nah, entalpi pelelehan es pada tekanan 1 atm ini diberikan pada persamaan H2O solid menjadi H2O liquid dan besarnya delta H fusion berdasarkan hasil penelitian atau data penelitian sebesar plus 6,02 kJ per mol. Jadi ini delta H-nya dia plus karena dia endotermik ini tadi. Nah, kita tahu ketika dia terjadi pelelehan, maka temperatur akan tetap sama, tetap 0 sampai semua es itu dia meleleh. Nah, ketika es sudah meleleh seluruhnya, maka penambahan panas yang terjadi akan menaikkan temperatur atau suhu dari air sampai 100 derajat Celcius. Nah, pada temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm inilah air akan mendidih. Nah, ketika air sudah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, penambahan panas yang dilakukan atau penambahan energi panas yang diberikan pada air akan mengubah fase air yang awalnya dia cair menjadi uap. Nah, disinilah dinamakan yang 100 derajat Celcius ini sebagai titik didih air, dimana pada temperatur ini terjadi perubahan fase dari air menjadi gas, tetapi tidak akan terjadi penambahan temperatur meskipun energi panas terus ditambahkan. Nah, akan terjadi kenaikan suhu lagi jika seluruh air atau molekul-molekul air di sini dia seluruhnya berubah menjadi gas. Barulah nanti jika sudah berubah semuanya pada titik ini, maka akan terjadi kenaikan suhu ketika dia ditambahkan energi panas. Nah, perubahan entalpi yang terjadi pada titik didih ketika zat cair berubah menjadi uap ini disebut sebagai entalpi penguapan. Ya, entalpi penguapan atau delta H evaporation. Nah, di mana entalpi penguapan ini selalu berlangsung secara endotermik sehingga delta H-nya bernilai positif. Kenapa dia selalu berlangsung secara endotermik? Karena tadi di mana susunan air yang awalnya dia, kalau kita bandingkan ya, molekul-molekul air di sini pada es tadi kan sangat teratur. Nah, ketika dia berubah menjadi air, dia akan sedikit tidak teratur. Tetapi ketika dia berubah menjadi uap, ya di sini uap, maka akan semakin tidak teratur lagi. Nah, energi panas ini tadi pada saat dia menjadi air, masih dalam posisi air, dibutuhkan untuk mengatasi gaya antar molekul-molekul air. Agar apa? Agar semakin lemah, untuk melemahkan gaya antar molekulnya sehingga molekul-molekul air akan lebih bergerak bebas karena dia berubah menjadi gas ini tadi atau menjadi uap. Nah, sehingga dibutuhkan energi panas atau penyerapan energi panas sehingga proses ini berlangsung secara endotermik. Nah, entalpi penguapan air ini persamaan reaksinya bisa kita tulis sebagai H2O liquid menjadi H2O uap, dimana berdasarkan data penelitian besarnya delta H evaporation atau delta entalpi penguapannya yaitu sebesar plus 41,1 kJ per mol.
Nah, ada fenomena khusus di mana beberapa zat seperti yodium dan padatan es kering itu jika dia dipanaskan itu dia tidak meleleh, tetapi dia mengalami proses sublimasi, di mana perubahan entalpi yang menyertai itu disebut sebagai entalpi sublimasi, yang mana prosesnya juga berlangsung secara endotermik, di mana delta H sublimasinya selalu bernilai positif. Nah, kebalikan dari kurva pemanasan di sini adalah kurva pendinginan. Kalau kita lihat di sini di kurva pendinginan itu dimulai dari uap air dan berakhir dengan es. Nah, pada waktu uap air didinginkan, maka energi panas dilepaskan dari uap air dan diberikan ke lingkungan pada tekanan tetap. Nah, kurva pendinginan air tampak seperti kebalikan dari kurva pemanasan air kan. Kalau kita lihat, hanya saja terjadi pengecualian pada daerah di mana air mendekati titik bekunya, yaitu di sini. Nah, mungkin kita menduga bahwa pada waktu air didinginkan, air akan segera membeku begitu temperatur mencapai 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Tetapi faktanya pada kondisi ini air belum membeku. Air akan membeku pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Fenomena inilah yang kita sebut sebagai supercooling atau pelewat bekuan. Nah, pada waktu air membeku terjadi perubahan susunan molekul-molekul dari susunan yang acak. Jadi susunannya kan acak dari yang air ini tadi, dan selalu bergerak dalam fase cair menjadi susunan yang lebih teratur dan diam pada fase padat. Nah, supercooling ini terjadi karena pada waktu terjadi perubahan susunan tersebut itu diperlukan waktu dan energi potensial yang digunakan untuk mengatasi energi kinetik dari molekul-molekul air. Nah, energi potensial tersebut dipenuhi apabila temperatur air itu diturunkan. Nah, sebagai akibatnya air baru akan membeku pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius inilah susunan teratur dari molekul-molekul air akan terjadi dan air membeku dengan cepat menjadi es. Proses ini disertai pelepasan panas dan mengembalikan temperatur es kembali ke titik bekunya, yaitu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, selain supercooling, cairan itu juga bisa mengalami yang namanya superheating atau pelewat didian. Nah, cairan yang mengalami superheating ini akan mendidih pada temperatur di atas titik didih normalnya. Nah, superheating cenderung terjadi cenderung terjadi apabila cairan itu dipanaskan dengan cepat atau cairan dipanaskan tanpa adanya pengadukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas perubahan entalpi yang berkaitan dengan perubahan kimia. Nah, data entalpi yang berkaitan dengan perubahan kimia biasanya diberikan pada keadaan standar atau delta H 0 ya. Nah, akan kita bahas yang pertama terkait entalpi pembentukan standar. Nah, entalpi pembentukan standar dari suatu zat adalah perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol zat dalam keadaan standar dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, entalpi pembentukan ini dilambangkan dengan simbol delta HF0 atau delta H formation. Nah, seperti ini contohnya pembentukan 2 mol HBr itu dia dibentuk dari unsur-unsurnya, yaitu apa? H2, unsur H2 diatomik dan unsur diatomik Br2, sehingga membentuk senyawa HBr dengan delta HF-nya itu sebesar plus 72,8 kJ. Nah, kita tahu
delta HF itu tidak selalu bernilai positif, tetapi juga bisa bernilai negatif. Jadi untuk delta HF ini bisa berlangsung secara eksotermik, juga bisa berlangsung secara endotermik. Contohnya di sini NH3. Gas NH3 atau amonia dibentuk dari unsur-unsurnya yaitu N2 dan H2. Gas membentuk NH3 gas. Di sini 2, di sini 3. Di mana delta HF-nya pada keadaan standar min 46,1 kJ, di mana dia berlangsung secara eksotermik. Nah, di sini artinya bahwa energi yang dibutuhkan atau energi yang dilepaskan ketika pembentukan ikatan pada produk itu dia lebih besar daripada energi yang dibutuhkan ketika reaktan ini dia memutus ikatannya, sehingga berlangsunglah secara eksotermik. Nah, harga entalpi pembentukan standar dari suatu zat itu juga tergantung dari keadaan fisiknya. Jadi kalau kita lihat di sini dia dari air yang awalnya dia gas menjadi Nah, harga entalpi pembentukan standar dari suatu zat itu juga tergantung dari keadaan fisiknya. Jika dilihat di sini ada air ya, sama-samaan, cuma di sini satunya dalam fase gas, satunya dalam fase liquid. Nah, fase gas di sini dia dibentuk dari fase liquid kan tentunya, jadi dari H2O liquid menjadi H2O gas. Sedangkan pada di sini liquid dia dibentuk dari H2O solid menjadi H2O Nah, harga entalpi pembentukan standar ini juga tergantung dari keadaan fisik zat tersebut. Jadi misal di sini kan sama-sama air, hanya saja yang satunya dia dalam bentuk gas, yang satunya sama dalam bentuk liquid, tetapi delta HF-nya dia berbeda meskipun dia sama-sama senyawanya sama-sama air. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang gas ya, dia tersusun dari H2 gas plus O2 gas menjadi H2O gas. Sedangkan untuk yang liquid dia dari H2 gas juga menjadi O2 gas menjadi H2O liquid. Nah, kan kalau kita lihat energi yang dihasilkan pada pembentukan air pada fase liquid dia lebih besar daripada energi yang dihasilkan pada pembentukan H2O pada wujud gas. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat di sini yang air liquid ya, pembentukan air dalam fase liquid dari gas ke liquid itu susunan gas yang tidak teratur, agar dia membentuk susunan air yang lebih teratur dalam fase liquid itu
panas yang ada di dalam sistem itu dia dilepaskan lebih besar sehingga agar susunannya itu menjadi lebih teratur, sehingga energi panas yang dilepaskan pada saat pembentukan air pada fase liquid itu lebih tinggi atau lebih besar daripada energi yang dilepaskan pada saat pembentukan air pada fase gas dari unsur-unsur pembentuknya yang juga berupa gas, seperti itu. Selanjutnya adalah entalpi atomisasi standar, di mana entalpi atomisasi standar ini merupakan perubahan entalpi untuk peruraian satu mol zat menjadi atom-atom pada fase gas pada keadaan standar, di mana diberi lambang delta H A atau delta H A0, yang mana selalu bernilai positif karena energi dibutuhkan untuk memutuskan semua ikatan yang terdapat dalam suatu zat. Jadi di sini adalah delta H atomisasi, ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan. Nah, kalau kita lihat di sini kita bandingkan ya antara entalpi atomisasi antara H2, O2 dan N2. Itu yang paling besar adalah N2, sedangkan yang paling kecil adalah H2. Nah, kalau kita uraikan persamaan reaksinya, itu kan H2 gas menjadi 2H. Jadi ikatan kovalen tunggal pada H2 ini dia putus ya. Ini dia putus ikatannya sehingga dia menjadi atom tunggal. Jadi atom tunggal H yang jumlahnya ada 2, tapi fasenya dia tetap gas ya. Lalu di sini untuk O2, oksigen itu ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Dia ikatannya putus sehingga menjadi 2 atom oksigen. Ini putus. Lalu ada juga N2. N2 di sini ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap 3, dimana jika ikatannya putus dia akan terbentuk 2 atom N. Nah, kita tahu bahwa ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3 itu yang paling kuat adalah ikatan kovalen yang rangkap 3. Sehingga untuk memutuskan ikatan kovalen rangkap 3 ini akan dibutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau kita bandingkan juga ikatan pada energi atomisasi pada oksigen itu dia juga lebih besar. Jadi dia lebih besar jika dibandingkan dengan atomisasi pada hidrogen. Karena apa? Karena di oksigen ini ikatannya adalah ikatan rangkap 2, sedangkan di hidrogen hanya ikatan tunggal, sehingga semakin banyak ikatan kovalen yang terdapat dalam suatu molekul atau antar atom itu, maka dibutuhkan energi yang lebih banyak pula untuk memutus ikatannya. Sehingga disinilah mengapa kok antara hidrogen, oksigen, dan nitrogen energi atau entalpi atomisasi standar nitrogen itu yang paling banyak, sedangkan yang hidrogen yang paling sedikit. Selanjutnya kita akan bandingkan antara HF dan HCl. Kalau kita uraikan di sini ikatan antara H dan F merupakan ikatan kovalen tunggal, di mana jika ikatannya putus dia akan membentuk atom H dan atom F. Sedangkan untuk HCl juga merupakan ikatan kovalen tunggal, di mana jika ikatannya putus dia akan membentuk atom H dan atom Cl. Nah, kalau yang H2, O2 dan N2 ini dapat kita bandingkan berdasarkan jumlah ikatan kovalennya kan. Nah, tapi kalau HF dan HCl ini kan sama-sama ikatan kovalen tunggal. Nah, dari mana kita bandingkannya? Kita bandingkan dari nilai ke elektronegatifan. Nah, seperti yang dibahas pada waktu mata kuliah kimia dasar pada materi
ikatan kovalen bahwa keelektronegatifan ini merupakan kemampuan relatif dari suatu atom untuk menarik elektron pada dirinya sendiri pada waktu atom tersebut berikatan dengan atom yang lain. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar keelektronegatifan dari suatu atom, maka ikatannya juga akan semakin kuat karena dia akan semakin gaya tariknya terhadap elektron atom lain itu akan semakin kuat. Nah, nilai keelektronegatifan antara F dan Cl bisa kita lihat berdasarkan skala Pauling atau kita bandingkan dari posisinya dalam SPU. Jadi nilai keelektronegatifan itu kan dari atas ke bawah itu akan semakin kecil. Nah, kita tahu posisinya di dalam tabel periodik F dalam satu golongan 7A ya, 7A itu kan dari F, Cl, Br, I. Nah, dari sifat keelektronegatifan itu kan dia dari atas ke bawah keelektronegatifannya semakin berkurang. Jadi di sini keelektronegatifan F itu dia lebih besar dari keelektronegatifan Cl. Nah, karena keelektronegatifan F ini lebih besar dari atom Cl, maka atom F di sini akan lebih kuat menarik elektron dari atom H dibandingkan atom Cl menarik elektron dari atom H. Jadi di sini kekuatan ikatan dari HF itu akan lebih besar daripada kekuatan ikatan dari HCl karena gaya tarik atom F itu tadi yang lebih besar. Nah, karena kekuatan ikatan dari HF itu lebih besar daripada HCl, maka untuk memutuskan ikatannya dibutuhkan energi yang lebih banyak pula, sehingga delta HA dari HF itu akan lebih besar dari delta HA HCl. Karena tadi kekuatan ikatan HF lebih besar daripada HCl sehingga energi yang dibutuhkan pun akan semakin besar. Seperti itu. Selanjutnya adalah entalpi pembakaran standar, di mana entalpi pembakaran standar ini merupakan perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar. Jadi pada entalpi pembakaran standar atau delta Hc combustion ini nantinya umumnya selalu dihasilkan sejumlah energi yang mengakibatkan delta H-nya nanti akan bernilai negatif dan prosesnya berlangsung secara eksotermik. Nah, kalau kita bandingkan di sini ada yang namanya metana, etana, etanol dan glukosa. Enggak, salah, aku banding noni gak aruh kuwi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu entalpi pembakaran standar, di mana entalpi pembakaran standar itu merupakan perubahan energi untuk reaksi pembakaran sempurna 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar yang dilambangkan dengan simbol delta Hc0 atau delta H combustion pada keadaan standar. Nah, umumnya entalpi pembakaran standar ini dia selalu menghasilkan energi. Nah, kalau kita bandingkan di sini golongan alkana, contohnya ada metana dan alkana. Untuk energi yang dihasilkan dari etana itu pasti dia lebih besar dari metana. Karena apa? Karena rantai karbonnya semakin panjang. Jadi kalau metana kan dia cuma memiliki 1 atom karbon, sedangkan untuk etana dia mempunyai 2 atom karbon yang saling berikatan. Nah, jadi semakin banyak atau semakin panjang rantai karbonnya itu dia
energi yang dihasilkan itu akan semakin banyak. Nah, reaksi pembakaran sempurna gas hidrogen, gas metana, dan beberapa cairan etanol itu selalu menghasilkan energi. Inilah yang menjadi alasan bahwa zat-zat tersebut seringkali digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya adalah entalpi netralisasi standar, yang merupakan perubahan entalpi ketika larutan asam dan larutan basa itu bereaksi membentuk 1 mol air. Nah, di mana entalpi netralisasi standar ini dilambangkan dengan delta H net 0, yang harganya selalu negatif atau dia prosesnya selalu berlangsung secara eksotermik. Karena dalam prosesnya dia selalu menghasilkan energi. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan di sini delta H dari larutan asam HCl dan AOH, HCl dan KOH itu memiliki nilai delta H yang sama. Begitupun untuk HNO3 dan NaOH serta HNO3 dan AOH itu juga memiliki nilai yang sama. Nah, di sini meskipun larutan yang digunakan itu berbeda, namun delta H-nya dia tetap sama. Karena apa? Karena dia sama-sama merupakan basa kuat. Jadi di sini ya, ada HCl dan NaOH, HCl dan KOH sama-sama delta H-nya 57,1 karena dia sama-sama asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa kuat. Begitupun dengan ini, HNO3 juga merupakan asam kuat, NaOH juga basa kuat, HNO3 dia asam kuat dan KOH di sini juga basa kuat. Jadi reaksi netralisasi yang menggunakan asam kuat dan basa kuat itu nilai delta H-nya itu relatif sama, atau meskipun tidak sama, jaraknya hanya terpaut sedikit. Nah, untuk entalpi netralisasi standar antara larutan asam lemah dan basa lemah itu nilainya akan selalu lebih rendah dibandingkan dengan entalpi netralisasi standar antara asam kuat dan basa kuat. Contohnya di sini ada CH3COOH dengan NaOH, di mana CH3COOH ini adalah asam lemah, sedangkan yang NaOH kan basa kuat. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang atasnya, delta H-nya itu akan dia lebih rendah. Karena apa? Karena dia menggunakan asam lemah, sedangkan sebelum-sebelumnya di sini dia yang digunakan larutannya merupakan larutan asam kuat. Seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas adalah entalpi pelarutan standar. Nah, entalpi pelarutan standar atau bisa disebut sebagai entalpi larutan standar ini merupakan perubahan entalpi ketika 1 mol zat itu dilarutkan dalam sejumlah tertentu pelarut pada keadaan standar. Nah, sejumlah tertentu pelarut tersebut bisa 100 atau 1000 gram pelarut, atau mungkin juga bisa 100 atau 1000 ml pelarut. Nah, sejumlah tertentu pelarut tersebut mungkin juga tak terhingga massa atau volumenya. Nah, larutan yang diperoleh dari melarutkan 1 mol zat dalam tak terhingga massa atau volume pelarut itu merupakan atau disebut sebagai larutan yang sangat encer. Nah, entalpi pelarutan standar sendiri memiliki simbol delta H solution 0. Harga entalpi pelarutan standar atau entalpi larutan standar dalam beberapa zat bisa kita lihat di sini ya, mulai dari NaOH sampai MgCl2. Nah, ternyata ketika suatu senyawa itu dilarutkan dalam air, seringkali diikuti dengan terjadinya perubahan temperatur. Beberapa senyawa seperti KOH dan Na2SO4 ketika dia dilarutkan dalam air itu berlangsung secara eksotermik, sehingga larutan yang dihasilkan itu temperaturnya lebih tinggi. Nah, senyawa lain seperti NaCl dan NH4NO3
ketika dia dilarutkan dalam air itu berlangsung secara endotermik. Nah, hal ini ditandai dengan suhu larutan yang dihasilkan itu yang lebih rendah. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa untuk delta H solution itu dia bisa berlangsung eksotermik ataupun endotermik. Nah, pembentukan larutan senyawa ionik sendiri dalam pelarut air itu berlangsung 2 tahap. Yang pertama adalah peruraian senyawa ionik membentuk ion-ionnya dalam fase gas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa senyawa ionik itu kan wujudnya padatan atau fasenya padatan yang dia membentuk suatu kisi kristal ya. Nah, pada tahap ini senyawa ionik itu memerlukan energi untuk memutus ikatan ionik antara kation dan anion dalam kisi kristal tersebut. Nah, entalpi yang menyertai proses ini disebut sebagai entalpi kisi standar yang dilambangkan dengan delta H latis atau kisi yang nilainya selalu positif. Nah, setelah dia senyawa ionik ini terurai menjadi ion-ionnya dalam fase gas, maka tahap selanjutnya adalah reaksi ion-ion tersebut dengan molekul-molekul air membentuk ion-ion tersolvasi atau terhidrasi. Nah, pada proses ini melepaskan energi karena terjadi gaya tarik ion dipol antara ion-ion dari senyawa ionik tadi dengan molekul-molekul air. Nah, entalpi yang menyertai ini disebut sebagai entalpi hidrasi standar yang diberi lambang atau simbol delta H hydration, di mana yang harganya itu selalu negatif karena tadi dia melepaskan energi. Nah, sehingga entalpi pelarutan standar senyawa ionik atau delta H solution itu merupakan penjumlahan dari delta H latis atau kisi ditambah dengan delta H hydration, seperti itu. Nah, pelarutan senyawa ionik dalam air ini berlangsung secara eksotermik apabila delta H solutionnya dia lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Sebaliknya, pelarutan senyawa ionik dalam air akan berlangsung secara endotermik apabila delta H solutionnya itu lebih besar dari 0. Nah, contoh untuk entalpi pelarutan standar pada senyawa ionik bisa kita lihat pada pelarutan natrium bromida di dalam air. Nah, kita lihat bahwa di sini pada tahap pertama itu natrium bromida, di mana natrium bromida ini kita tahu bahwa senyawa ionik itu dia fase aslinya itu adalah fasenya padat dan dia berbentuk kisi kristal. Nah, untuk memutuskan ikatan ionik di dalam kisi kristal itu, maka natrium bromida membutuhkan sejumlah energi atau menyerap energi yaitu sebesar 728 kJ per mol. Yang mana ketika sudah diputus ikatannya, maka natrium bromida akan berubah menjadi ion-ionnya yaitu Na+ dan Cl- dalam fase gas. Nah, tahap kedua itu adalah interaksi atau reaksi antara ion-ion yang terbentuk dengan molekul-molekul air. Jadi di sini adalah misal kita air lalu dimasukkan natrium bromida, maka pada tahap pertama natrium bromida tadi kan akan berubah menjadi ion-ionnya yaitu Na+ dan Br-. Nah, ketika natrium bromida ini ikatannya sudah putus dan dia sudah menjadi ion bebas yaitu Na+ dan Br-, maka ketika dia di dalam air, maka kation dan anion tersebut akan berinteraksi dengan molekul-molekul air di dalamnya, yang mana interaksi tersebut akan menghasilkan gaya tarik ion dipol antara ion dan molekul-molekul air, sehingga dalam interaksi tersebut akan menghasilkan energi sebesar 741 kJ per mol. Nah, ketika dia sudah berinteraksi semua antara ion dan molekul-molekul air, maka dapat dikatakan bahwa natrium bromida di dalam air terdisosiasi sempurna menjadi
atau larut sempurna. Nah, untuk entalpi pelarutannya dapat kita jumlahkan di sini bahwa yang didapat adalah min 13 kJ per mol. Nah, hal ini artinya bahwa pelarutan NaBr dalam air itu berlangsung secara eksotermik karena energi yang dilepaskan pada solvasi ion Na+ dan ion Br- oleh molekul-molekul air itu lebih besar dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk peruraian padatan NaBr menjadi ion Na+ dan ion Br- dalam fase gas. Nah, entalpi pelarutan ini merupakan dasar untuk pembuatan kompres dingin atau cold pack dan kompres panas atau hot pack. Nah, kompres dingin digunakan untuk mengurangi suplai darah sehingga mengurangi memar dan pembekakan yang mungkin timbul akibat cedera. Nah, kompres dingin ini terdiri dari kantong plastik yang kokoh yang berisi air dan kristal amonium nitrat atau NH4NO3 yang ada di dalam saset. Jadi di dalam kemasan besar ini dia ada satu saset, di mana saset yang ada di dalam ini berisi kristal NH4NO3, sedangkan di luar ini ada air. Nah, seperti itu. Nah, bila akan digunakan, kompres dingin ini akan digunakan, maka saset ini yang bungkusan kecil yang berisi NH4NO3 ini akan ditekan sehingga NH4NO3 di dalamnya itu akan keluar dan bercampur dengan air. Kemudian ketika kantong yang besar ini, kantong plastik bungkus yang besar ini dikocok, maka akan mempercepat larutnya NH4NO3 dalam air. Nah, pelarutan NH4NO3 dalam air inilah dia berlangsung secara endotermik, di mana energi yang diserap itu sebesar 25,8 kJ per mol. Akibatnya, karena dia berlangsung secara endotermik, bila kompres dingin ini ditempelkan pada bagian tubuh yang mengalami cedera, akan menimbulkan rasa dingin karena panas diserap oleh larutan dari tubuh. Nah, reaksi pelarutan NH4NO3 dalam air bisa kita lihat di sini. Dia menghasilkan ion NH4+ dan NO3-. Nah, sama dengan kompres dingin, kompres panas juga terdiri dari dua bagian, di mana kantong besarnya dia berisi air, sedangkan saset yang ada di dalamnya berisi kristal CaCl2 atau kalium klorida. Nah, sama ya mekanismenya, ketika dia tadi diremas, kompres panasnya diremas, itu nanti maka kristal CaCl2-nya akan keluar dan akan larut dalam air. Nah, untuk pelarutan CaCl2 dalam air ini dia berlangsung secara eksotermik, di mana dia melepaskan sejumlah energi yaitu sebesar 82,9 kJ per mol. Nah, sehingga apabila kompres panas ini ditempelkan pada bagian tubuh yang mengalami cedera, akan menimbulkan rasa hangat karena panas dilepaskan ke tubuh. Nah, reaksinya bisa kita lihat di sini. Dari CaCl2 solid dia larut dalam air, terdisosiasi sempurna menjadi Ca2+ plus 2Cl-. Nah, untuk entalpi reaksi standar itu merupakan perubahan entalpi untuk reaksi yang berlangsung pada keadaan standar dan melibatkan jumlah mol zat yang ditentukan oleh koefisien persamaan reaksinya. Nah, entalpi reaksi standar ini dilambangkan dengan delta HR0 atau delta H reaction, di mana entalpi reaksi standar itu juga dapat dihitung dari data entalpi pembentukan standar zat-zat yang terlibat dalam reaksi atau data energi ikatan dalam zat-zat yang terlibat dalam entalpi. Nah, bisa juga entalpi reaksi standar ini diperoleh dari hasil eksperimen menggunakan kalorimeter.
Nah, energi panas yang menyertai suatu sistem reaksi itu seringkali ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur yang terjadi pada lingkungan. Nah, pada reaksi eksotermik itu kan dilepaskan energi panas ke lingkungan sehingga temperatur lingkungan akan naik. Nah, sebaliknya untuk reaksi endotermik itu dibutuhkan energi panas dari lingkungan sehingga temperatur lingkungan yang akan turun. Nah, dalam eksperimen, lingkungan yang dimaksud kebanyakan adalah air dengan volume tertentu yang terdapat dalam suatu peralatan yang disebut kalorimeter. Nah, kalorimeter sendiri dapat merupakan suatu peralatan sederhana seperti kalorimeter cangkir kopi atau peralatan yang lebih canggih dan rumit yang disebut sebagai kalorimeter bom. Nah, untuk kalorimeter cangkir kopi itu merupakan bentuk paling sederhana dari kalorimeter larutan. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa bagian di dalam kalorimeter cangkir kopi. Nah, pada pengukuran entalpi reaksi menggunakan cangkir kopi itu reaksi dilakukan di dalam kalorimeter dan perubahan temperatur yang terjadi itu diukur menggunakan termometer di sini. Nah, karena reaksi itu berlangsung pada tekanan tetap, maka perubahan energi yang terjadi itu menunjukkan perubahan entalpi reaksi. Kenaikan temperatur yang terukur nantinya menunjukkan reaksi yang terjadi merupakan reaksi eksotermik. Sebaliknya, adanya penurunan temperatur yang terukur nantinya maka menunjukkan reaksi yang terjadi itu merupakan reaksi endotermik. Nah, selain kalorimeter cangkir kopi, ada juga kalorimeter bom yang lebih canggih. Tentunya karena dia merupakan kalorimeter yang lebih canggih, hasil pengukuran entalpi reaksi yang dihasilkan nantinya pun akan lebih teliti. Nah, kalorimeter ini digunakan untuk mengukur energi panas yang dilepaskan pada reaksi pembakaran. Nah, cuplikan atau sampel akan ditempatkan di dalam tempat cuplikan di sini ya. Di sini yang diselimuti oleh gas oksigen di dalam bom baja. Jadi di sini bom bajanya di sini diselimuti oleh gas oksigen. Nah, bom baja ini juga ditempatkan di dalam suatu wadah yang berisi dengan air. Jadi di sini itu air semua. Nah, reaksi dipicu dengan koil pengapian. Di sini koil pengapiannya yang berbentuk berbentuk koil di sini ya, spiral di sini, dengan menggunakan arus listrik. Jadi di sini nanti dihubungkan dengan arus listrik. Nah, reaksi berlangsung dalam wadah dari baja yang volumenya tetap sehingga pengukuran energi panas menyatakan perubahan energi dalam atau delta U, bukannya perubahan entalpi atau delta H. Nah, karena perbedaan harga delta U dan delta H ini sangat kecil, maka bisa dikatakan bahwa meskipun sebenarnya yang terukur dalam kalorimeter itu adalah energi dalam, bisa diinterpretasikan itu sebagai perubahan entalpi, seperti itu. Nah, untuk pengukuran entalpi reaksi standar itu tadi kan berdasarkan eksperimen yaitu dengan kalorimeter. Nah, bisa juga dengan cara perhitungan. Nah, yang pertama adalah dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta HF. Dengan rumus di sini adalah jumlah mol dikalikan delta H dari delta HF dari produk min jumlah mol atau koefisien. Jadi di sini jumlah mol di sini itu sebanding dengan koefisien reaksi ya, dikalikan dengan reaktan. Jadi misal di sini adalah hitunglah entalpi reaksi standar dari reaksi 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3, di mana diketahui reaksi pembentukan SO2 itu sebesar min 297 kJ per mol, sedangkan entalpi pembentukan
SO3 yaitu min 395 kJ per mol. Nah, kenapa kok tidak ada entalpi pembentukan oksigen? Karena seperti yang kita tahu, oksigen itu secara alami ada di alam sebagai unsur diatomik O2. Jadi dia tidak dapat dibentuk dari dua atom O, melainkan hadir secara alami di alam sudah dalam bentuk molekul diatomik O2. Nah, di sini maka yang untuk menghitung delta H reaksinya, produk min reaktan. Di sini produknya adalah SO3, sedangkan reaktannya itu adalah SO2. Di mana jumlah molnya atau koefisiennya sama-sama 2 ya. Di sini 2, di sini 2, tinggal dikalikan 2 dikali delta HF-nya SO3 min 2 dikali delta HF-nya SO2. Di sini untuk O2-nya 0 ya, sehingga didapatkan entalpi reaksi standarnya adalah sebesar min 196 kJ. Nah, selain itu entalpi reaksi standar juga bisa dihitung berdasarkan data energi ikatan. Nah, seperti yang kita tahu, reaksi kimia itu melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan. Nah, pada pemutusan ikatan memerlukan energi yang disebut sebagai energi ikatan. Nah, energi ikatan ini adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan pada senyawa kovalen dalam fase gas untuk membentuk produk dalam fase gas juga pada suhu dan tekanan yang konstan. Nah, energi ikatan itu juga disebut sebagai energi disosiasi ikatan atau bisa dilambangkan dengan huruf D sebagai dissociation. Nah, energi ikatan ini berbanding terbalik dengan panjang ikatan. Semakin pendek suatu ikatan, maka semakin besar energi ikatannya. Nah, di sini untuk menghitung entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatannya hampir sama dengan yang berdasarkan data entalpi pembentukan, tapi di sini yang digunakan adalah reaktan min produk. Kalau tadi kan produk min reaktan. Nah, di sini ada beberapa energi ikatan dari beberapa jenis ikatan. Nah, di sini contoh perhitungan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Di sini ada reaksi 4HCl plus O2 menjadi 2H2O plus 2Cl2. Nah, di sini diketahui energi ikatan dari ikatan-ikatan yang berada dalam reaksi ini. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis atau menguraikan ikatan-ikatan kovalen apa saja yang terdapat dalam senyawa-senyawa ini. Pertama dari HCl, kita tahu HCl di antara atom H dan Cl terdapat satu ikatan kovalen tunggal. Lalu untuk oksigen itu ada ikatan kovalen rangkap 2. Lalu untuk H2O di sini ada satu atom O mengikat dua atom H, di mana satu ikatan di sini merupakan ikatan kovalen tunggal. Lalu ada Cl2 di mana masing-masing atom di sini terikat oleh satu ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini kita tulis koefisiennya ada 4, di sini 2, lalu di sini ada 2. Nah, di sini kita tahu antara H dan Cl ini ada satu ikatan. Nah, satu ikatan ini kita kalikan dengan 4, maka didapatkan 4 mol. Nah, untuk di oksigen di sini juga hanya ada satu ikatan, koefisiennya juga 1, maka didapatkan jumlahnya 1 mol. Untuk OH di sini kan ada 1, ada 2. Jadi ada 2 ikatan OH. Maka jika kita kalikan dengan koefisien 2, maka didapatkan molnya berjumlah 4. Lalu di sini ada untuk Cl2 ada 1 ikatan juga, dikalikan koefisien maka didapatkan 2 mol. Nah, dari sinilah lalu kita masukkan ke rumus, yaitu
energi ikatan dari reaktan dikurangi energi ikatan dari produk. Nah, di sini yang menjadi reaktannya adalah HCl dan O2. Di sini reaktan, lalu produknya adalah H2O dan HCl dan Cl2 ya. Nah, di sini energi ikatan dari HCl dikalikan jumlah molnya, energi ikatan dari O2 dikalikan dengan jumlah molnya, begitupun yang ada dalam produk, sehingga didapatkan entalpi reaksi standar dari reaksi HCl plus O2 sebesar plus 180 kJ. Nah, dalam penentuan entalpi reaksi standar dengan data energi ikatan, ini dalam beberapa kasus, beberapa ikatan pada reaksi mungkin ada yang tidak putus. Seperti yang ditunjukkan pada contoh di sini, ada CH4 plus Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl. Di mana kalau kita uraikan pada pembentukan CHCl dan HCl di sini, pada CH4 yang putus hanya satu ikatan CH saja, sedangkan ikatan Cl ini karena hanya ada satu maka dia putus juga. Jadi yang perlu dihitung hanya ikatan yang putus dan ikatan yang terbentuk ini. Jadi di sini di sini reaktan di sini nanti yang dihitung hanya ikatan antara CH dan Cl, satu CH dan satu Cl. Sedangkan yang dalam produk di sini nanti hanya yang dihitung adalah Cl dan HCl. Satu juga di sini juga satu, seperti itu. Sehingga nanti didapatkan nilai entalpi reaksi standarnya sebesar min 101 kJ. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jenis-jenis entalpi reaksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.